warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ibrahim Fajri di Ibrahim Fajri Official. Baik, apa kabar rekan-rekan semuanya? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan share lagi, memberikan sedikit pengetahuan lagi kepada kita semuanya, pada teman-teman terutama para mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang mungkin masih bimbang ya, masih bingung kira-kira mau menentukan apa kira-kira cita-cita profesi ke depan. Dan saya pikir ini adalah hal yang tepat buat kalian semuanya, buat kita semua untuk mempertimbangkan ya, sebagai bahan pertimbangan buat kita untuk sama-sama menentukan tujuan dan cita-cita kita ke depan. Baik, rekan-rekan semuanya, para insan hukum yang baik, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan kita tentang profesi-profesi hukum apa saja yang bisa kita sampaikan atau kita akan lakukan pada waktu di kemudian hari. Nah, ini akan menjadi pertimbangan buat kita semuanya. Yang kemarin sempat kita bahas adalah beberapa profesi-profesi hukum seperti pengacara atau lawyer, advokat, kemudian notaris ya, kemudian juga ada konsultan hukum dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan beberapa hal lagi yang mungkin menjadi bahan pertimbangan buat kita semuanya untuk menentukan masa yang akan datang. Baik, yang pertama yang bisa kita akan bahas adalah tentang profesi legal officer atau legal corporate. Nah, bagi rekan-rekan semuanya atau teman-teman insan hukum yang baik yang ingin ya menentukan cita-cita ke depan, ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kita semuanya ya, tentang bagaimana profesi legal corporate ini atau legal officer ini. Baik, rekan-rekan para insan hukum yang baik, legal officer ini sebetulnya adalah sebuah profesi yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, oleh corporate ya, terkait dengan beberapa tugas-tugas dan fungsinya ya. Yang pertama yang jelas, legal corporate bertugas untuk mendorong dan meningkatkan performa kenaikan dari nilai perusahaan itu sendiri. Yang kedua, legal corporate atau legal officer juga harus bisa ya menjaga keamanan perusahaan secara hukum, dalam perspektif hukum ya, baik secara internal maupun eksternal. Nah, tentu saja fungsi-fungsinya adalah yang jelas, pertama, legal corporate harus bisa memonitoring perizinan ya, memonitoring perizinan dari perusahaan. Ya, seorang legal corporate harus bisa mengawasi kira-kira perizinan perusahaan apa yang belum dilaksanakan atau bahkan sudah habis. Nah, oleh karena itu salah satu tugas legal corporate adalah itu yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah tentu saja legal corporate sebagai andalan perusahaan untuk menghadapi persoalan-persoalan atau permasalahan hukum. Nah, seorang legal corporate ini, legal officer ini dituntut atau harus memiliki pengetahuan hukum terkait persoalan seputar perusahaan yang tempat dia bekerja. Nah, jadi harus mengetahui seluk-beluk dari perusahaan itu, tentu saja dari sisi peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu legal corporate sering sekali diminta saran-sarannya, diminta opini-opininya ya, dalam bentuk legal opinion untuk didengar oleh pihak manajemen, untuk dalam konteks nanti menentukan keputusan-keputusan perusahaan apa yang bisa dikeluarkan. Yang ketiga, tentu saja legal corporate juga bisa mengurus perizinan, membuat surat-surat perjanjian. Nah, perusahaan ini tentu saja tidak terlepas dari kerjasama ya, perjanjian kerjasama dari pihak luar. Oleh karena itu seorang legal corporate harus juga bisa membuat kontrak ya, sebagai legal drafter dari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang akan dibuat oleh perusahaan dengan instansi-instansi lain di luar itu. Baik, itu sepintas atau sekilas tentang profesi legal officer atau legal corporate di suatu perusahaan. Baik, profesi hukum selanjutnya yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua adalah profesi HRD, Human Resource Development ya. Jadi ini salah satu posisi ya, atau
jabatan yang mungkin bisa didapatkan ya ketika seorang sarjana hukum atau lulusan hukum ini ingin bekerja ya. Karena HRD ini intinya adalah bagaimana seorang HRD ini ya bertugas untuk mengembangkan sumber daya pekerja, sumber daya dan kemampuan pekerja di suatu perusahaan. Ya, jadi seorang HRD lah yang mengatur itu semua. Nah, oleh karena itu makanya dari sisi rekrutmen perusahaan, rekrutmen karyawan, kemudian mengurusi administrasi personalia, hak-hak dari para pekerja, baik itu dari sisi tunjangan, gaji dan lain-lain, itu tentu saja menjadi tugas dari seorang HRD, Human Resource Development. Ya, nah oleh karena itu bisa jadi pilihan buat teman-teman semuanya ya, bagi sarjana hukum tentu saja para lulusan hukum, walaupun memang HRD bukan saja bisa dari bidang hukum itu sendiri ya, tetapi juga bisa dari bidang yang lain, misalnya psikologi dan ekonomi. Nah, saya pikir ini bisa menjadi pertimbangan sekali lagi buat teman-teman semuanya. Profesi tentang HRD. Kemudian profesi selanjutnya adalah profesi dosen hukum. Ya, bagi teman-teman lulusan sarjana hukum ya, kemudian tentu saja melanjutkan pendidikannya menjadi jenjang selanjutnya, jenjang S2, magister, nah tentu saja berkesempatan untuk menjadi seorang dosen, ya, menjadi seorang dosen hukum. Nah tentu saja ini sekali lagi bisa jadi pertimbangan ya buat kita semua untuk memilih profesi. Dosen ini sebagai pendidik profesional ya, dan seorang ilmuwan ya, tentu saja bertugas mentransformasi, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan ya, teknologi, seni ya, melalui pendidikan tentu saja, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi seorang dosen itu memang banyak sekali tugas dan fungsinya. Nah, tentu saja menjadi hal yang menarik ya bagi teman-teman semuanya untuk sekali lagi bisa mempertimbangkan menjadi seorang dosen. Baik, selanjutnya adalah DPR dan atau legislatif. Ini anggota legislatif ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya untuk menjadi cita-cita atau profesi teman-teman semua ke depan. Ya tentu saja yang seperti kita ketahui bahwa salah satu cabang kekuasaan pemerintahan ini adalah adanya kekuasaan legislatif. Ya, kekuasaan membuat undang-undang, ya, mengawasi dan budgeting. Nah, jadi teman-teman semuanya bagi seorang lulusan hukum tentu saja yang memiliki kemampuan ya, kompetensi untuk mendraft peraturan perundang-undangan, tentu saja karena salah satu fungsinya seorang legislatif adalah membuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat sekali lagi buat teman-teman untuk bisa berprofesi. Dan tentu saja ada beberapa persyaratan-persyaratan yang mungkin harus dipenuhi oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk menjadi seorang DPR legislatif. Tentu saja mungkin kita akan bisa bahas secara khusus ya profesi-profesi ini nanti lebih detailnya nanti akan kita bahas. Baik, untuk selanjutnya adalah profesi yang terakhir mungkin yang bisa kita jadi bahan pertimbangan ya untuk ke depan, yaitu adalah profesi peneliti hukum, teman-teman. Ya, nah ini sebuah prospek sebetulnya ya bagi teman-teman yang senang sekali melihat sebuah fenomena masyarakat ya, terutama fenomena berkaitan dengan perkembangan hukum di masyarakat di suatu negara. Nah ini kita bisa menuangkan bakat itu, potensi itu menjadi seorang peneliti ya. Kita bisa meneliti, kita bisa melihat sebuah fenomena perkembangan hukum di masyarakat ya dengan beberapa metode-metode yang mungkin bisa dipelajari. Nah itu juga merupakan sebuah perspektif yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat kita semuanya, buat teman-teman semua terutama ya, karena memang kalau kita bisa lihat ada beberapa peluang-peluang, misalnya kalau dalam pemerintahan seorang peneliti itu bisa masuk LIPI, kemudian bisa kementerian-kementerian ya, mungkin sebagai PNS ya, atau ASN sekarang ini ya, atau mungkin tenaga-tenaga ahli di DPR legislatif ya, atau bergabung bersama LSM nasional, kemudian lembaga-lembaga internasional. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali mengenai profesi-profesi hukum dari yang sebelumnya ya. Artinya ini adalah episode part 2-nya yang memang mungkin ya profesi-profesi hukum masih banyak yang lainnya yang kita bahas di kemudian hari. Ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.